Bu Fatimah. Perkenalkan, saya Ahmad Mustafa Kamal, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Pemalang. Pada kesempatan kali ini saya bertugas untuk melakukan wawancara terkait materi modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Saya ada beberapa pertanyaan terkait materi tersebut yang ingin saya tanyakan kepada Bu Fatimah selaku Kepala Sekolah SD Negeri 02 Pakembaran. Sebelumnya saya mohon maaf, apakah Bu Fatimah berkenan dan bersedia memberikan waktunya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan? Insya Allah saya bersedia, karena itu juga untuk membantu tugas panjenengan supaya lancar nantinya di dalam mengikuti CGP. Terima kasih Bu Fatimah atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Saya merasa sangat terbantu dan menambah motivasi terhadap diri saya terkait pendidikan yang sedang saya jalani ini. Begini Bu Fatimah, pertanyaan pertama ini terkait pengambilan keputusan. Menurut Bu Fatimah selaku kepala sekolah dan yang sudah lama menjadi kepala sekolah di SD ini, kira-kira bagaimana cara Bu Fatimah mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral yang terjadi di SD ini, Bu? Khususnya di Pakembaran 2 ya. Khususnya di SD. Saya kalau melihat pertanyaan dari panjenengan itu, saya cara mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema di SD kita itu etika atau bujukan moral, dengan memperhatikan situasi yang melibatkan konflik antara dua nilai atau prinsip moral yang sama-sama penting. Saya juga mempertimbangkan dengan dampak dari setiap keputusan yang akan diambil oleh saya terhadap semua pihak yang terlibat, serta memperhatikan aturan dan kode etik yang berlaku. Itu mungkin dari keputusan yang saya ambil. Jadi memang selama ini pernah terjadi kasus dilema etika di sini gitu ya? Ya. Nah, kemudian terkait kasus tersebut, menurut Ibu bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, Bu? Nah, terutama terkait dengan kasus di mana ada dua kepentingan yang memang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebajikan, sehingga membuat Bu Fatimah selaku kepala sekolah itu bingung mana yang harus diprioritaskan dan keputusan bagaimana yang tepat yang harus diambil Bu Fatimah. Kira-kira seperti apa, Bu? Itu saya ambil dalam pengambilan keputusan di sekolah. Saya biasanya mendiskusikan kasus tersebut dengan rekan kerja atau pihak yang terkait. Itu untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas. Saya juga melakukan evaluasi terhadap nilai-nilai yang ada serta dampaknya nanti jangka waktu yang panjang dari setiap keputusan. Saya juga berusaha untuk mencari solusi yang paling adil dan bijaksana dengan tetap mengkondisikan prinsip-prinsip etika dan kebijakan sekolah di SD 02 Pakembaran. Selama menjadi kepala sekolah, ketika menjumpai kasus dilema etika itu, langkah-langkah seperti apa yang Bu Fatimah ambil dalam menyelesaikan kasus tersebut, Bu? Biasanya yang saya ambil dari hal-hal atau langkah-langkah itu, saya ambil dulu identifikasi masalahnya apa dulu, atau dilemanya apa dulu. Terus kumpulkan informasi yang relevan. Analisis alternatif atau solusi yang mungkin
Terus diskusikan dengan pihak yang terkait untuk mendapatkan masukan. Terus dievaluasi dampak dari setiap alternatif. Pilih solusi yang paling etis dan adil. Implementasi keputusan dari monitoring hasilnya diimplementasi. Terus refleksi dan evaluasi untuk pembelajaran ke depannya. Itu mungkin langkah-langkah yang saya ambil saat ada kasus seperti ya dilema seperti itu. Menurut Bu Fatimah, langkah yang menjadi prioritas atau langkah yang paling efektif itu langkah sing kados pundi? Langkah-langkah yang efektif menurut saya itu diskusikan dan konsultasi dengan pihak-pihak yang berpengalaman atau ahlinya. Terus mengumpulkan informasi yang menyeluruh dan relevan. Terus evaluasi mendalam terhadap nilai-nilai yang terlibat dalam kasus tersebut. Pendekatan kolaboratif dalam mencari solusi serta refleksi setelah pengambilan keputusan untuk pembelajaran depannya. Mungkin itu yang saya ambil atau yang lebih efektif seperti itu, langkah hal-hal yang melebihi keefektifan saya ambil keputusan. Pengambilan keputusan terkait dilema etika itu menurut Bu Fatimah tantangan yang Bu Fatimah hadapi ketika mengambil keputusan itu nopo mawon? Yang sering saya hadapi tantangannya itu yang sering ya Mas, itu kurangnya informasi yang memadai. Terus konflik kepentingannya antara pihak-pihak yang terlibat, tekanan dari pihak eksternal, dari rekan-rekan, keterbatasan waktu untuk mengambil keputusan itu yang biasa, kesulitan dalam menentukan prioritas nilai-nilai yang bertentangan. Itu adalah tantangan yang sering dihadapi itu seperti itu. Yang jelas setiap kasus tantangan dan solusinya juga pasti berbeda-beda nih Bu. Iya pasti itu tantangannya. Tidak mungkin setiap kasus itu tantangannya sama. Apakah Bu Fatimah memiliki sebuah jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus dilema etika, atau misalnya sudah punya jadwal misalnya 1 bulan sekali atau 3 bulan sekali atau bahkan 1 tahun sekali terkait evaluasi nopo jadwal dalam menyelesaikan menyelesaikan terkait kasus dilema tersebut, menurut jadwal ya biasanya sih saya memiliki prosedur yang fleksibel, tergantung pada urgensinya dan kompleksitas kasus tersebut Mas. Jika kasus itu memerlukan penanganan segera, saya berusaha menyelesaikannya di tempat dengan melibatkan pihak terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bu? Alhamdulillah sehat. Mohon izin Bu Aminah, saya Ahmad Mustafa Kamal dari S3 Pakembaran. Jadi tujuan kula niki wonten pertanyaan terkait pengambilan keputusan terhadap kasus dilema etika. Saya ingin belajar kali Bu Aminah terkait kasus dilema etika tersebut. Ibu, pertanyaan pertama ini Bu Aminah ketika mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan
dilema etika atau bujukan moral itu seperti apa, Bu? Yang saya hadapi ya, yang jelas ya masalah ada yang masalah. Iya. Kaitannya dengan pertanyaan, kaitannya dengan itu dilemanya ada. Iya. Contohnya begini, ya, yang saya hadapi untuk siswa yang ada bandel, jarang bolosnya banyak. Nah, dalam kenaikan kelas dari masing-masing bapak ibu guru ada di kelas berapa itu ya, anaknya itu jarang berangkat, sering bolos. Sedangkan di kelasnya ya termasuknya ya tidak ya maksudnya rata-rata gitu ya. Dan sebagai saya guru kelas kan mempertanyakan bagaimana Bu nama kalau anak tersebut itu pas naik kelas maksudnya tidak dinaikkan saja bagaimana. Nah, jangan-jangan maksudnya kalau tidak dinaikkan anak tersebut itu akhirnya tambah malas dan akhirnya bisa itu nggak jadi sekolah terus itu Mas. Kita maksudnya saya pertimbangannya dampaknya gitu loh, dampaknya. Ketika mengambil keputusan terutama terkait kasus dilema etika yang kita tahu bahwa itu benar dan mengandung nilai kebajikan, cara menghadapinya bagaimana itu? Ya saya cari informasi kaitannya dengan misalnya anak tersebut ya Mas, yang akhirnya menurut ya dari informasi yang dari bapak ibu guru anaknya ini agak bonder terus sama tidak masuk, kita cari informasinya ya bapak ibu guru bisa tanya langsung sama orang tuanya, terus di lingkungan bagaimana, habis itu berarti mencari informasi. Ketika Bu Aminah mengambil keputusan tersebut, langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bu Aminah ambil itu seperti apa? Langkah-langkah yang tadi Mas sebut ya Mas ya. Pertama ya saya mengidentifikasi masalah tersebut. Terus yang kedua kita berarti mencari mengumpulkan informasi kaitannya yang berarti yang tersebut masalahnya ya. Terus yang ketiga kita diskusi dengan guru, terus dengan orang tuanya. Terus yang keempat yaitu evaluasi itu dampaknya bagaimana, dampaknya kalau misalnya kita mengambil keputusan yang tadi tersebut ya, misalnya dampaknya bagaimana. Yang paling efektif sebelum itu? Yang paling efektif ya kita Mas berarti ya tadi diskusi dengan berarti rekan guru dengan orang tua. Tantangan terkait pengambilan keputusan dari masalah itu. Tantangannya ya berarti kita itu masalah ya dampaknya nanti loh, kalau misalnya kita mau keputusan tersebut akan berdampak bagaimana, masih dipikirkan kan tantangannya seperti dampaknya kalau kita mengambil keputusannya. Jadi terkait dampak terus konflik dari masalah tersebut nanti ke depan akan seperti apa gitu. Ya. Apakah Bu Aminah memiliki jadwal khusus dalam menyelesaikan kasus-kasus yang terkait dengan dilema etika? Kalau untuk jadwal khusus sih tidak ada Mas, kita ya fleksibel lah intinya. Apakah ada pihak atau orang yang membantu menyelesaikan masalah tersebut? Jelas ada Mas, ada itu bapak ibu guru, terus yang kedua orang tua. Bu Aminah sudah sering menghadapi kasus-kasus dilema etika. Kira-kira pembelajaran apa sih Bu Aminah dari masalah tersebut, Bu? Bisa saya ambil ya, yang pertama kaitannya itu bisa meningkatkan berarti kualitas saya dalam mengambil keputusan. Terus yang kedua ya saya akan lebih bijaksana dalam mengambil keputusan. Kata saya cukup Bu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Bu Aminah sudah berkenan meluangkan waktu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bu Aminah. Yang kedua, saya mohon maaf yang jelas saya banyak salah dan banyak kekurangannya. Kemudian mohon maaf juga manakala saya kurang sopan. Yang ketiga,
terima kasih yang sudah berbagi pengalaman pada saya. Semoga apa yang saya lakukan hari ini ada manfaatnya untuk saya dan keluarga saya. Sama-sama, semoga apa yang jenengan ya bermanfaat bagi jenengan untuk meningkatkan kaitan hubungan dan program ini. Saya semangat, sukses.